Pemirsa, pembagian zakat mal atau zakat harta untuk ribuan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Setelah warga yang mengantri terlibat saling dorong hingga terjepit dan jatuh pingsan. Akibat kericuhan tersebut, pembagian zakat sempat dihentikan. Pembagian zakat di Jalan Mairo, Makassar, Sulawesi Selatan Selasa sore berujung ricuh. Mulanya, antrian penyaluran zakat mal atau zakat harta untuk ribuan warga yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak hingga tukang becak berlangsung tertib. Namun lantaran tidak sabar, ribuan warga terlibat saling dorong. Akibatnya, anak-anak yang ikut dalam antrian ikut terjepit. Selain itu, sejumlah warga yang antri terjatuh hingga terinjak-injak dan pingsan. Akibat insiden kericuhan di tengah penyaluran zakat harta oleh saudagar asal Makassar Haji Amboruka yang sukses sebagai pengusaha di Papua tersebut terpaksa dihentikan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Berapa itu masing-masing berapa warga dapat berapa banyak? 50.000. Terlalu banyak orang. Nah, sempat dihentikan baru dilanjutkan lagi. Pembagian zakat dengan nominal 50.000 untuk orang dewasa dan 20.000 untuk anak-anak ini kembali dilanjutkan setelah situasi mulai kondusif dan warga bersedia tertib mengantri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur karena menaikkan penumpang di tengah jalan. Seorang supir bis Titian Mas, jurusan Surabaya Mataram mengamuk. Penumpang protes lantaran kondisi bis yang penuh sesak. Ricuh antara sopir dan kondektur bus Titian Mas jurusan Surabaya Lombok dengan penumpangnya terjadi di dalam bus. Seorang penumpang protes lantaran sopir masih terus menaikkan penumpang di tengah jalan hingga bus penuh berdesakan. Enggak dapat apa-apa, pahami itu Pak. Jangan begini. Akibat diprotes, sang sopir dan kondekturnya marah dan tidak terima ditegur penumpang. Yang saya sayangkan adalah di Bali naik penumpang bertubrukan sampai hampir kita tidak bisa bergerak. Nah, di situ saya mengatakan, Pak, apakah ini tidak menjadi masalah? Nah, mereka katakan tidak menjadi masalah. Kalau begitu saya videokan. Karena saya angkat HP, nah di situ dia sopirnya mengangkat ingin memukul saya dan saya menyerahkan diri untuk memukul, silahkan dipukul. Kenapa? Sementara itu terkait aksi sopir Titian Mas yang viral di media sosial, pihak manajemen bus Titian Mas menyampaikan ucapan permintaan maaf dan akan memberikan teguran keras kepada sopirnya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews. Tertidur hingga pulas uang dan ponsel milik pedagang pisang di Pasar Krian, Sidoarjo, Jawa Timur raib digasak maling. Aksi pelaku terekam CCTV yang dipasang di lapak milik korban. Detik-detik uang dan handphone milik pedagang pisang di Pasar Krian, Sidoarjo, Jawa Timur raib digasak pencuri terekam CCTV. Nampak seorang pria dengan santainya masuk ke dalam lapak ketika korban sedang tertidur pulas. Melihat korban tidur, pelaku langsung menggasak uang hasil penjualan pisang yang disimpan di dalam tas. Tak berhenti di situ, pelaku kemudian membawa kabur 1 unit handphone milik korban. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Untuk HP, ya paling hampir 1.500. Hingga kini kasus pencurian masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian sektor Krian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Deputi 4 Badan Intelijen Negara BIN bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan penggerbekan pabrik pil koplo di Semarang. Dari hasil penyidikan sementara, penjualan pil koplo dari pabrik ini bisa mencapai omset triliunan selama sepekan.
Tim Gabungan Deputi 4 Badan Intelijen Nasional dan Bidang Ekonomi Intelijen BPPOM serta Badan Intelijen Strategis atau BAIS melakukan penggerebekan terhadap 3 buah gudang pabrik pil koplo di kawasan industri Candi, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Dari 3 gudang tersebut, salah satunya dijadikan sebagai pabrik pembuatan pil koplo yang lengkap mengolah dari bahan baku hingga mesin produksi dan pengering. Hasil penyelidikan sementara, obat-obat ilegal jenis pil koplo yang diproduksi terdiri dari Heimer, Trihexpenidil, dan Tramadol merek Alpha Generic. Dalam produksinya, pabrik di Semarang ini bisa menghasilkan jutaan butir pil koplo dengan omset triliunan rupiah selama sepekan. Terjadi penggeledahan, penggerebekan, dan ditemukan barang bukti diduga ya di beberapa gudang ini dilakukan produksi obat-obatan yang melanggar di Undang-Undang Kesehatan atau DKRG. Penggerebekan pabrik pil koplo di Semarang ini merupakan hasil pengembangan dan penggerebekan sebuah gudang penyimpanan pil koplo di kawasan Marunda Center, Bekasi pada Senin pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengambil sampel BBM yang tercampur air di sebuah SPBU di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui penyebab bercampurnya Pertalite dengan air di SPBU tersebut. Usai adanya protes dari pengendara karena kendaraannya mengalami mati mesin usai mengisi bahan bakar minyak, petugas dari bidang meteorologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mendatangi sebuah SPBU yang berada di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas didampingi pihak pengelola mengambil satu persatu sampel BBM dari berbagai dispenser SPBU, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Dexlite. Romi, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengatakan, pihaknya mengambil sampel BBM untuk mengetahui penyebab bercampurnya Pertalite dengan air yang membuat kendaraan pembeli BBM mogok mesin. Indikasi sementara adanya bensin bercampur air disebabkan adanya kebocoran di bagian bawah atau tangki. Saat ini masih terlihat adanya bensin bercampur air. Ya, mengambil sampel, dilakukan pengecekan dari pihak Cikampek juga menuju ke sini untuk pengecekan terhadap struktur di bawahnya, Pak. Jadi ini indikasinya ada kebocoran di bawah. Pak, jadi bukan hal yang disengaja oleh SPBU. Untuk korban yang sudah melakukan yang sudah kerusakan terhadap kendaraan, itu hari ini sudah kita panggil semua dan SPBU bertanggung jawab terhadap itu semua. Sementara itu, pihak pengelola SPBU belum bersedia memberikan keterangan kepada awak media atas kejadian sepeda motor dan mobil tiba-tiba mogok mati mesin setelah meninggalkan SPBU tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 4 bangunan rumah warga dilalap si jago merah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga panik, bahkan 1 ekor sapi milik korban ikut terpanggang. Kebakaran hebat menimpa 4 rumah milik warga di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menimbulkan kepanikan warga. Akibat kebakaran, seluruh bangunan rumah milik Sukardi dan perabotan beserta barang berharga di dalamnya terbakar, bahkan 1 ekor sapi miliknya ikut terpanggang. Titik api diketahui warga pertama kali muncul di rumah milik Sukardi, kemudian merambat ke rumah milik Wahyudi, Gito, dan Supri. Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah 13 petugas pemadam dan 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa pemilu Kamis 27 Maret besok. Sidang akan terbagi dalam 2 sesi dan melibatkan pihak-pihak terkait.
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 hari Rabu 27 Maret 2024. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024. Persiapan sidang telah dilakukan, termasuk komposisi hakim yang akan memimpin sidang. Mahkamah Konstitusi juga memberikan kuota kursi untuk para pemohon, yaitu 12 orang di dalam ruang sidang. Sidang terbagi atas 2 perkara, yakni pada pukul 8 pagi sidang perkara bernomor registrasi 01 yang akan dihadiri oleh Capres Anies Baswedan. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni perkara yang diajukan oleh tim hukum Capres Ganjar Mahfud. Persiapan sudah dilakukan, yang pasti di ruang sidang dulu ya. Di ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada 2 perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01. Kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. 02 itu nomor, maksudnya nomor perkara ya. Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursinya itu 12. Sidang sengketa akan digelar selama 14 hari sebelum akhirnya perkara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengundang para pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang juga diberikan kuota kursi di ruang sidang sebanyak 12 kursi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan untuk menunggu datangnya waktu berbuka. Selama bulan Ramadan, sekelompok pemuda di Banjarnegara, Jawa Tengah melakukan dengan olahraga memanah. Selain mampu melatih kekuatan fisik, olahraga memanah juga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Sekelompok pemuda melakukan kegiatan olahraga memanah sambil menunggu beduk maghrib di area tanah lapang sebuah komplek di Wanandadi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Alat-alat yang digunakan seperti busur, anak panah, dan perlengkapan olahraga disiapkan sebelum melakukan aksi panahan. Sama seperti olahraga yang lain, pemanasan dan pelemasan otot dilakukan agar tidak mengalami cedera. Para pecinta memanah ini melakukan aksi panahan dengan variasi jarak dan sasaran, mulai 20 meter, 40 meter, hingga 100 meter. Olahraga memanah ini semakin banyak peminatnya karena memiliki banyak manfaat secara fisik maupun psikis. Selain itu juga, olahraga ini juga merupakan sunnah Rasulullah. Latihan sambil ngabuburit di bulan puasa. Saat puasa susah nggak sih? Ya lumayan capek juga. Butuh berapa jam sih biasanya kalau latihan seperti 1 sampai 2 jam. Yang dibutuhkan apa dalam teknik memanah biasanya? Pertama ya sabar, juga konsisten, juga rajin ya. Ada guru dan pelatih yang membimbing di lokasi latihan panahan. Bagi Anda yang memiliki penurunan konsentrasi karena faktor usia, olahraga memanah ini patut Anda coba. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Menghadapi arus deras di aliran Sungai Kluweh, peserta rafting disuguhkan jeram menantang penuh adrenalin. Freddyers, kita lanjut lagi nih. Selesai body rafting, kita teruskan rafting sampai finish. Lanjut Ki. Tapi bro, biar makin seru, gimana kalau kita balapan nih? Gimana? Berani nggak? Siapa takut? Ayolah kita tanding. Jeramnya oke juga nih. Wah. Woi. Freddyers, tim kita salah satunya yang jatuh. Wow. Siapa tuh yang kejebur? Untungnya si Mas pakai pelampung. Jadi ngambang dia.
Si Mas mah memang pengen nyebur aja kayaknya. Tapi Ki, yang penting aman deh. Wah, dia kayaknya perlu pertolongan nih langsung nih. Jemput. Waduh. Siapa ya teman-teman? Mantap Radikas! Cabut Radikas! Gimana Ki? Hujan turun Radikers. Kalau deras, makin mantap perjalanan arung jeram kita. Goyang terus! Banyak beban deh. Wah, Radikers, akhirnya sampai masih semua Radikers. Tradingers, akhirnya finish juga nih kita. Seperti yang kita duga, gue yang menang nih. Ya, beda tipis lah. Karena tim gue capek aja tadi. Akhirnya gagal menang kita.